Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Morning Call. Hari ini kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa sebelumnya. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami seperti gelombang-gelombang laut. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Berbicaralah lewat mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan buat jemaat Morning Call hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya mau bawakan hari ini adalah what you see is what you get. Diambil dari Kejadian 30 ayat 37 sampai 39. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Bapak Ibu Saudara, Yakub adalah seorang gembala. Dia seorang gembala yang ahli, mahir. Dia tahu kebiasaan dari domba-domba yang dia gembalakan. Dia tahu apa yang dilakukan oleh domba-dombanya dan apa yang akan terjadi pada domba-domba yang dia gembalakan. Dan dia tahu bahwa the power of sight, kuasa penglihatan itu bisa terjadi pada domba-domba yang dia gembalakan. Jadi kejadiannya adalah Yakub saat itu dia rindu kampung halaman, dia rindu pulang kepada keluarganya, maka dia berkata kepada mertuanya Laban izinkan aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Dan aku mau membawa istriku dan anak-anakku yang sudah menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu. Aku pengen pulang, aku kangen kepada keluargaku. Maka Laban berkata, silakan, aku memberkati engkau dan tentukanlah upah yang mau kamu ambil. Upahmu apa? Jadi Laban berbicara, saya tidak bisa membiarkan kamu pulang dengan tangan kosong. Laban bertanya kepada menantunya Yakub, apa upah yang kamu pengen dari aku? Dan Yakub berkata, setiap domba yang polos itu adalah milik kepunyaanmu. Tetapi setiap domba yang berbintik-bintik, bercoreng-coreng, berbelang-belang itu menjadi hakku. Dan Laban menyetujui usulan Yakub untuk menjadi upahnya. Jadi saudaraku, Yakub tahu apa yang akan dia kerjakan. Yakub tahu apa yang harus dia perbuat dengan domba-dombanya. Dan dia tahu domba itu dipengaruhi oleh penglihatan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai domba-domba Allah, kita sebagai orang-orang yang harus meniru Tuhan kita. Demikian kita juga dipengaruhi oleh penglihatan kita. What you see is what you get. Apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi setiap hari, itu yang akan masuk ke dalam pikiran. Dan kalau kita jadikan itu kebiasaan, jadi habit, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, itu akan mempengaruhi cara kita memutuskan sesuatu, dan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Bahkan mempengaruhi kehidupan kita dalam setiap aspek, di keluarga, di pekerjaan, bahkan mungkin di pelayanan, dalam kita bersosialisasi. Karena apa? Apa yang kita konsumsi dengan mata kita, apa yang kita lihat, itu akan masuk ke pikiran kita, dan akan terus masuk ke alam bawah sadar kita, akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merenung. Mungkin itu akan menjadi apa yang menjadi pertimbangan kita waktu kita memutuskan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran Yakub hari ini
yang dia tahu bahwa domba-dombanya itu bisa menjadi bercoreng-coreng, berbelang-belang, berbintik-bintik, karena mereka melihat daun yang berbintik, karena dia melihat dahan yang berbintik-bintik, yang bercoreng-coreng, yang berbelang-belang. Maka anak yang dihasilkan oleh domba yang melihat hal itu, itulah yang akan jadi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau kehidupan kita menjadi kehidupan yang kudus, kehidupan yang selalu baik, kehidupan yang positif, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dari pelajaran Yakub kita tahu apa yang harus kita konsumsi, kita tahu apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita dengar, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan waktu kita bangun pagi, apa yang kita lakukan waktu di senggang waktu, itu juga yang akan mempengaruhi hidup kita. Saudara, jangan mimpi kita punya kehidupan yang damai, kehidupan yang baik, yang kudus, yang mulia, kalau apa yang kita lihat setiap hari frekuensinya sering banget, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, kita menonton hal-hal yang tidak baik buat kita menonton hal-hal yang gak berguna buat kita nggak melihat drama-drama yang malah membuat hati kita sedih atau tidak membangkitkan iman, melihat hal-hal yang membuat kita ketakutan, kita membaca berita-berita yang meneror kita, membaca berita-berita yang membuat kita takut masa depan kita takut untuk keluar rumah, kita takut untuk melakukan banyak hal karena berita-berita negatif, berita-berita miring yang saudara tonton, mungkin lewat handphone saudara, mungkin lewat berita. Apa yang kita konsumsi, itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Seperti Ayub bilang dalam satu pasal, satu ayat dikatakan, apa yang kutakutkan itu yang terjadi padaku. Apa yang dia takutkan? Karena apa? Dia menonton, dia melihat, dia mendengar hal-hal yang menakutkan. Mungkin kalau cuma sekali saudara dengar, ya udah. Tapi kalau saudara fokus kepada hal-hal yang menakutkan, fokus kepada hal-hal yang mengerikan, hal-hal miring, hal-hal jelek yang saudara sering dengar, itu membuat saudara takut, itu membuat saudara khawatir. Dan hal-hal itu yang saudara konsumsi, yang saudara sering lihat, saudara sering konsumsi, itu yang membuat pikiranmu terganggu, fokusmu kepada hal-hal yang saudara lihat. Dan jangan saudara mimpi saudara hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, kalau saudara menonton hal-hal yang menakutkan. Hobi saudara nonton film horor, hobi saudara nonton film-film yang gak jelas, dan saudara masih pengen hidup damai sejahtera sukacita, saudara jangan mimpi. Tapi kalau saudara pengen hidupmu penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh dengan hal-hal yang baik dari Tuhan, lihatlah, tontonlah hal-hal yang berguna buatmu, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan apa yang kau lihat, because what you see, it's what you get. The power of sight, kuasa dari melihat. Dan belajar dari Yakub, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat. Saudaraku, biar hidupmu selalu dipenuhi oleh sesuatu yang baik. Kita lihat dalam Filipi 4 ayat 7 sampai 9. Ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Lihatlah itu, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima,
apa yang telah kamu dengar, apa yang kamu lihat daripadaku, lakukan itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Rasul Paulus dalam Filipi mengatakan kepada jemaat di Filipi, "Hei, jemaat Filipi, dengar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang suci, semua yang sedap didengar, itu yang mesti kamu konsumsi. Bukan hal-hal yang duniawi, bukan drama-drama Cina, bukan film-film horor, bukan berita-berita yang menakutkan, bahkan gosip-gosip yang gak jelas. Buat apa kita tonton? Konsumsilah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu. Supaya Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kita. Biar kisah dari Yakub ini, the power of sight, what you see is what you get, ini masuk ke dalam hati kita, sehingga kita mulai hari ini, saudara mulai berhati-hati dengan apa yang saudara lihat. Saudara kalau cuma melihat sekilas, ya sudah, memang kehidupan ini dipenuhi dengan hal-hal yang mungkin dunia menawarkan hal-hal itu untuk orang-orang lain, tapi kita orang-orang yang kenal Tuhan, murid Kristus, kita mesti memilah. Jangan sampai kita sering mengkonsumsi hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang gak penting buat kita, hal-hal yang tidak membawa iman kita semakin naik, hal-hal yang tidak membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jauhilah semua itu, tapi konsumsilah, lihatlah, dengarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, keadilan. Konsumsilah itu. Supaya apa? Supaya baik keadaanmu. What you see is what you get. The power of sight. Perhatikan matamu, perhatikan apa yang kau lihat, perhatikan juga apa yang kau dengar. Supaya engkau semakin bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman yang benar. Kita menjadi murid Kristus yang bisa memancarkan hidup kita menjadi sumber buat orang lain. Jangan sampai mulut kita menjadi sumber yang tidak baik buat orang lain. Jangan sampai dari mulut kita keluar sumber gosip, sumber kekhawatiran, malah kita jadi nakut-nakutin orang. Tapi jadilah sumber kehidupan. Biar dari hidup kita, dari mulut kita, keluar hal-hal yang membangkitkan iman. Keluar hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang membangun, yang membawa orang semakin dekat sama Tuhan. Biar dari mulut kita juga selalu keluar puji-pujian syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. What you see is what you get, the power of sight. Perhatikan apa yang kau lihat, perhatikan apa yang kau konsumsi dengan matamu, biar kehidupan kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jadilah murid Kristus yang bisa menjadi terang, menjadi garam. Dan tentunya kalau saudara mau menjadi terang, menjadi garam, kau sendiri harus mengkonsumsi apa yang baik, supaya kau jadi murid Kristus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, yang akan terus menuntun kami Tuhan, menjadikan kami murid Tuhan, murid Kristus. Tuhan, kami berjanji mulai hari ini, kami akan menjaga mata kami dari apa yang kami lihat. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami lihat itu yang akan kami dapatkan. The power of sight, kuasa dari melihat itu. Biar kami melihat apa yang baik, biar kami melihat apa yang berkenan kepada Tuhan. Biar kami hanya melihat apa yang Tuhan mau kami lihat, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa, menjadi murid-murid Kristus, yang selalu menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan kami. Kehidupan kami berdampak baik kepada orang sekitar kami, Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kami boleh membangun orang-orang sekitar kami, Tuhan. Menghasilkan hal-hal yang positif, sehingga orang-orang sekitar kami mereka boleh semakin dibangkitkan. Mereka boleh semakin menjadi murid Kristus di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pakai kami, terlebih di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan. Roh Kudus, urapi kami, berikan kami kuasa untuk kami berjalan di dalam Tuhan. Biar Tuhan pakai kehidupan kami, urapi kami dari atas, dari kepala sampai kaki kami, Tuhan. Urapi kami
supaya kami terus berjalan melakukan kehendak Tuhan, melaksanakan amanat agung sampai 2033 ya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya, kiranya berkat Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai mulai hari ini sampai maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Amin.